kegiatan ini untuk menerapkan rancangan pembelajaran nilai agama dan moral pada anak usia dini. Target kompetensi ini untuk anak dapat memiliki sifat tegang rasa, untuk memelihara kebersamaan hidup antara saudara dan keluarga. Adapun tema dari kegiatan ini binatang, sub-sub tema ciri-ciri binatang. Adapun kompetensi kegiatan ini, anak percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Adapun hasil belajar dari kegiatan ini, anak dapat menyayangi, memelihara sesama ciptaan Tuhan. Hasil dari indikator kegiatan ini menyayangi dan memelihara ciptaan Tuhan. Baiklah, sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, adapun pendekatan atau metode yang digunakan yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode bercerita, yang dimana melalui media audiovisual menggunakan laptop. Metode bercerita ini tujuannya yaitu dapat melatih daya tangkap anak serta dapat melatih daya pikir anak, melatih daya konsentrasi anak, serta membantu imajinasi anak, dan juga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan akrab di dalam kelas. Nah, adapun metode bercerita untuk anak usia dini ini bertujuan untuk anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan. Nah, anak dapat bertanya, selanjutnya anak dapat menceritakan dan mengeksplorasikan terhadap apa yang ia lihat tadi. Nah, kelebihan dalam metode bercerita ini yaitu dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak dan waktu yang tersedia dapat lebih dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu ada metode bernyanyi. Nah, tujuannya di sini anak akan lebih efektif lagi, dan juga karena bernyanyi dapat membuat suasana lebih menyenangkan dan lebih bersemangat. Tentunya dalam metode bernyanyi ini dapat membuat suasana belajar lebih riang, sehingga bernyanyi dapat meningkatkan sosial emosional anak. Setelah ia menonton video, kita menerapkan metode bernyanyi, kita dapat melihat sosial emosional anak setelah menonton video tersebut. Dan yang ketiga itu ada metode tanya jawab. Nah, manfaatnya di sini yaitu kita dapat merangsang anak untuk melatih dan mengembangkan daya pikir anak, termasuk daya ingatan anak. Setelah anak menonton video, kita dapat melakukan tanya jawab kepada anak. Apa yang didapat anak ketika dia setelah menonton video tersebut? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari kegiatan belajar mengajar yang akan kami laksanakan. Yang dimana tahap pertama yaitu guru mengkondisikan anak untuk memperhatikan gambar berseri melalui media laptop yang telah kami sediakan. Selanjutnya, anak memperhatikan petunjuk dari guru tentang gambar yang telah ditampilkan di dalam laptop tersebut. Yang ketiga, guru meminta anak secara klasikal menceritakan isi gambar tersebut. Nah, yang keempat, guru mempersilahkan pada anak yang berani bercerita tentang gambar tersebut. Yang kelima, yaitu guru memberi penguatan seketika atas keberanian anak dengan bercerita. Selanjutnya yang keenam, yaitu guru memberi kesempatan yang sama untuk kedua kalinya kepada anak yang lain secara bergiliran untuk bercerita. Nah, yang ketujuh, guru meminta umpan balik penilaian anak atas alur cerita yang telah disampaikan oleh anak yang berani maju untuk bercerita. Dan yang kedelapan, yaitu guru memberikan penguatan ataupun pujian dengan memberikan tepuk tangan bersama oleh anak-anak. Dan yang kesembilan, yaitu guru menjelaskan isi gambar tersebut dengan menghargai pendapat para anak didik yang telah bercerita sebelumnya. Sebagai waktu yang tepat untuk menjelaskan mengenai nilai pendidikan, nilai-nilai moral. Nah, disinilah guru memberikan hadiah untuk semua anak-anak dengan memberikan sebuah lagu tentang ciptaan Allah yang nanti akan dinyanyikan atau dibawakan oleh teman saya selanjutnya.
Terima kasih. Hai teman-teman semua. Hai, Di sini Ibu Vivi dan Kak Aira. akan melakukan kegiatan metode bercerita dengan menggunakan laptop ataupun gambar berseri, yaitu tema kita, tema binatang. Binatang apa yang akan kita ceritakan, Kak Ira? Kelinci dan kura-kura, Bu. Ya, benar sekali teman-teman. Baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, di sini Ibu akan langsung saja ya untuk berdongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang sangat sombong. Di sini ia selalu mempamerkan kecepatannya dalam berlari. Dan dia selalu ingin berlomba kepada temannya yang tidak mampu berlari. Dan dia selalu pamer. Dan dengan hewan ini ada seekor serigala. Dia berkata, "Hei kamu serigala, ayo lawan aku. Kita lomba berlari yuk." Dan dengan angkuhnya dan dengan sombongnya, dia mengajak teman-temannya semua di situ. Dan hewan-hewan di sini pun pada berkumpul semua. Dan kelinci pun bertanya satu-satu kepada hewan-hewan sini. "Hei kamu serigala, hei kamu monyet, hei kamu tupai, apakah kamu mau lomba dengan saya?" Ucapan dari seekor kelinci. Dan di sini ada seekor kura-kura dan ternyata teman-teman dia berani untuk menerima perlawanan dari hewan ataupun seekor kelinci. Dan pada pagi harinya semua ekor ataupun semua teman-teman hewan berkumpul untuk menyaksikan kelinci dan kura-kura berlomba berlari. Dan kelinci dan kura-kura pun mulai untuk lomba berlari. "Ayo, ayo kejar aku kelinci," ucap kata dari kura-kura. Dan kura-kura pun berusaha lari walaupun dia lambat. Tapi di situ kelinci mengejek kura-kura. Dan dia pun tertawa, "Hahaha, kasihan sekali kura-kura itu. Sungguh lambat sekali. Lebih baik aku istirahat aja deh. Paling juga masih lama kura-kuranya," ucapan dari kelinci. Dan dia pun tidur nyenyak. Dan seketika tiba-tiba muncullah jeng 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 jeng. Kura-kura ternyata sudah di depan teman-teman. Cuk 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 cuk. Dan dia pun akan menyampai finish. Kura-kura pun akan sampai dan kelinci tidak sadar dan dia masih tertidur teman-teman. Dan ternyata tiba-tiba dia pun terbangun. Wah, sial, kelinci sudah hampir sampai. Tidak. Dan pada akhirnya kura-kura pun menang. Hore! Dan pada akhirnya kelinci pun menyesal karena sudah sombong kepada teman-temannya, termasuk kepada kura-kura yang sudah menyepelekan dia. Dan pada akhirnya si kelinci pun meminta maaf kepada teman-teman, terutama kepada si kura-kura. Itulah cerita dari kelinci dan kura-kura. Sebelum kita akhiri teman-teman, ada beberapa pertanyaan untuk Kaira. Kira-kira Kaira ingat nggak ya isi dongeng dari si kelinci dan kura-kura? Oh iya Kaira, ada yang mau ibu tanya nih. Coba Kaira jawab. Kaira masih ingat nggak isi dari cerita dongeng si kelinci dan kura-kura? Coba Kaira jelaskan sedikit saja yang Kaira tahu. Apa saja? Yang kakak ingat ada kelinci yang itu yang sombong, terus ada kura-kura yang rendah hati dan baik. Wah, coba ini ada pertanyaan terakhir. Ibu mau nanya, Kak Ira, ingat tidak isi dari dongeng kelinci dan kura-kura itu di dalamnya ada hewan apa saja? Kak Ira ingat coba? Apa saja? Coba jelaskan para teman. Ada kelinci, kura-kura, tupai, serigala, ayam. Wah, benar.
Pintar sekali Kak Ira, ingatannya masih bagus. Yeay. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan dari metode bercerita. Terima kasih semuanya. Baiklah, di sini kita sudah selesai belajarnya. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Masih semangat kan anak-anak Ibu? Harus semangat, semangat. Oke, ikutin Ibu ya. 1, 2, 3, ya. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Sekali lagi. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkannya itu tentang media pendukung. Di mana media pendukung yang kami gunakan ini yaitu menggunakan gambar seri. Di mana gambar seri ini menggunakan tema. Temanya itu binatang dan tanaman. Yang di mana media pendukungnya ini menggunakan laptop sebagai medianya dan juga menggunakan lagu ciptaan Allah. Selanjutnya itu target kompetensinya, di mana target kompetensi yang kami lakukan dalam kegiatan ini di mana agar anak dapat memiliki keberanian dan anak akan mengungkapkan gagasannya dan di mana anak meyakinkan Tuhan Maha Penciptanya. Nah, seperti itulah dari kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yang bermetodekan tanya jawab dan bercerita dari dongeng si kancil dan kura-kura. Dari kegiatan tersebut, Kaira sudah menyebutkan apa-apa saja sih hewan yang ada di dongeng cerita kancil dan kura-kura, dan bagaimana sih sifat-sifat dari si kancil yang licik dan kura-kura yang rendah hati. Nah, dari kegiatan pengembangan nilai ini, kita bisa melatih konsentrasi anak dalam hal bercerita dan tanya jawab. Nah, seperti itulah teman-teman salah satu implementasi pengembangan nilai agama dan moral yang diberlakukan kepada anak usia dini. Yang pertama, yaitu kita sebagai calon pendidik memberikan reward atau penghargaan ketika anak usia dini mampu menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajarinya. Yang kedua, kita dalam mengembangkan nilai agama dan moral menggunakan metode-metode yang bervariasi seperti metode bercerita, metode bernyanyi, metode tanya jawab, dan metode-metode lainnya. Dan yang ketiga, implementasinya yaitu kita memerhatikan dan mengutamakan si anak, bahwa si anaklah merupakan titik fokus kita dalam pembelajaran saat kita memperlihatkan pembelajaran selama pembelajaran itu berlangsung, agar si anak merasa, oh seperti inilah pembelajaran yang diharapkan. Oke teman-teman, semoga dari kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yang kita lakukan bermanfaat untuk kita lakukan. Nah, saya tutup pembelajaran kali ini dengan doa Nasrani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu. Kami telah siap belajar. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menjadikan sumber penguatan bagi kami setelah kami belajar, agar kami mampu melakukan segala pembelajaran dengan baik dan mampu mengaplikasikannya dengan baik. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita bertemu di lain waktu. Dadah!